Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Rika Nawati Ninang, kemudian akan membuat topologi di mana topologinya itu yaitu studi kasus PDAM Tirta Musi Palembang. Yang pertama akan yang kami siapkan itu kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan di sini ada switch. Switch-nya ini kita membutuhkan 11 switch ya teman-teman. Jadi di sini nanti kami akan membuat itu mendesain topologi sesuai dengan jurnal. Kemudian kita siapkan PC-nya juga ya teman-teman. Kita siapkan PC-nya. Nah, kemudian routernya kita membutuhkan router, kemudian kita membutuhkan server, kemudian kita membutuhkan wireless. Kita membutuhkan 3 wireless. Jadi nanti kami akan membuat topologinya itu bagian-bagiannya itu ada SDM, bagian keuangan atau kas, bagian umum, bagian aset, bagian unit pelayanan, bagian BDR, bagian pengawas, sekretaris, dan direksi. Nah, selanjutnya di sini topologinya udah dirangkai ya teman-teman. Kemudian selanjutnya itu kita beri warna bagian-bagiannya biar tidak bingung. Kita klik di sini, kemudian di sini fill color, kemudian ini kita kasih warna hijau ya teman-teman. Nah ini. Kemudian kita ini kasih bagiannya ini biar gak bingung. Kemudian untuk langkahnya sama ya teman-teman. Ini kita beri warna masing-masing ini. Nah ini sudah dikasih warna ya teman-teman, dikasih bagian-bagian biar tidak bingung. Kemudian kita selanjutnya konfigurasi servernya terlebih dahulu. Kita klik server, kemudian masuk ke config fast ethernet. Kita masukkan teman-teman IP-nya 192.168.10.1. Kita menggunakan ini subnet transfer otomatis, kemudian on, kemudian masuk ke service, kita masuk ke DHCP, kita masukkan IP-nya ya teman-teman, ini titik 3 di on, jangan lupa, kemudian di save. Nah ini udah masuk di sini ya teman-teman, ini untuk konfigurasi server. Nah kemudian langkah selanjutnya itu masuk ke router, kemudian masuk di fast ethernet 0, kita isikan IP-nya 10.2, subnet masnya otomatis, kemudian di on, jangan lupa ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke router, kemudian ke serial 2, kita isikan IP-nya 192.168.12.1, harus di atas 10 ya teman-teman. Subnet masnya otomatis, kemudian di on, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita konfigurasi PC-nya, kita klik PC-nya, kemudian masuk ke MP configuration, kita ketikkan IP-nya 6810.3, dan subnet masnya otomatis ke ini. Kemudian PC ini konfigurasi ini dilakukan sampai ke PC yang terakhir ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita konfigurasi wireless-nya teman-teman, kita klik wireless-nya, kemudian di config, kemudian ke wireless, kemudian ini untuk di misal ya di kanan, kemudian ini diklik, kemudian di sini password ya, minimal itu 8 karakter ya teman-teman, di ini itu. Nah caranya sama, kemudian masuk ke ininya wireless, kita ke pengaturan wireless, kemudian ini nama ya teman-teman, misal gini, kemudian masuk ke pengaturan GUI, startnya mulai, kemudian di save setting, dan kita klik laptopnya teman-teman ya, biar di sini tersambung dengan wireless. Kita klik laptopnya, kemudian masuk ke, kita zoom out dulu ya, kita masuk di sini, kemudian di off kan dulu, TI-nya dibuang, kemudian dimasukkan sini, kemudian di on. Nah ini udah muncul seperti ini ya teman-teman, ini udah tersambung. Kemudian selanjutnya konfigurasi VLAN, yang kita konfigurasi ini di bagiannya ya teman-teman, kita akan konfigurasi VLAN itu yang diperlukan direksi, ruang kas, dan PDR nya, kemudian masuk di ini PDR,
Ini kita klik switch-nya, kita masuk ke config ke VLAN database. Kita masukkan nomornya itu 910. Untuk namanya itu PDR ya teman-teman. Kemudian di add ini udah di sini. Kemudian kita eh, kabelnya yang tersambung ini dari FA2 sampai FA7 ya teman-teman. Sini. Nih, FA2 ya. Ini diklik ininya ke PDR. Ini sampai ke FA7 ya teman-teman. Nih. Ini langkah ini sama dilakukan sampai ke yang diperlukan penambahan VLAN tadi ya, itu ada PDR, direksi, dan keuangan. Jadi caranya sama, untuk direksi juga begitu ya teman-teman. Kita masuk ke config ini, kemudian VLAN database, kemudian nomornya 10, kemudian di add FA2 ya. Ini direksi, kita klik ini. Nah, kemudian sampai FA6 ya. Nih, sampai nanti di keuangan. Konfigurasi VLAN-nya kita masuk ke config, kemudian VLAN database, kita masukkan VLAN number-nya 10, kemudian ini keuangan. Nah, yang tadi dibutuhkan kemudian di add. Kemudian ini yang menghubungkan ini dari FA5. Ini dari FA2 sampai FA5 ya teman-teman. Kita menggunakan mode akses. Kita klik ini sampai FA5. Caranya sama ya teman-teman. Itu keuangan. Ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mengecek divisi ini sudah disambung ke belum. Kita menggunakan add simbol PDU teman-teman. Kita klik ini. Kita kirim pesan ini ke ini. Coba ya teman-teman. Nah, ini udah successful ya di sini. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini udah successful ya. Kita akan mencoba testing ya teman-teman. Kita klik PC-nya, misal PC 20 ini. Kita akan mengecek ke PC berapa ini. 17 ya. Ini IP-nya berapa ini. 4 ya. Kita mengecek nih. Kita klik PC-nya, kemudian ke desktop, kemudian ke command prompt kita. Ini 192.168.10.4. Nah, platform ini tandanya udah tersambung ya teman-teman. Ini udah tersambung di satu bagian divisi ini ya teman-teman. Kemudian kita ping lagi 10.8. Nah, ini udah tersambung ya teman-teman. Itu. Dan apabila kita mau ngecek ya teman-teman. Kita mau mengecek ini dari PC ini 27 ini ke berapa itu. Masuk ke desktop dulu ya. Masuk ke command prompt. Kita mau mengecek ke PC 23. Nah, kita coba ping. Kita mengecek dari beda divisi ya, teman-teman. 10.23. Nah, ini request timeout ini tidak tersambung ya. Gitu teman-teman. Ini tersambungnya hanya di satu divisi karena menggunakan mode akses. Misal menggunakan mode terang ini akan tersambung di divisi 1 ke divisi yang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf.